Saudara-saudari yang terkasih, sebelum mulai renungan, saya ingin perkenalan. Romo hitam, giginya putih, datang kemari, happy sekali. Romo Randy, miliknya Yesus. Semoga menjadi berkat di sini. Statue. Nah, enggak sampai situ ya. Saya Romo Randy, panggilannya Moren. Keturunan pejabat. Peranakan Jawa Batak. Bapak saya orang Jawa, ibu saya orang Batak. Kalau nanti Anda ingin memiliki menantu atau pasangan orang Jawa ketemu orang Batak, bentuknya seperti ini. Nah, kalau acung ini saya nggak tahu ini antara campuran apa dengan apa. Tapi tolong dipikirkan supaya generasi-generasi seperti kami ini ada perbaikan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk memaknai identitas menjadi murid Yesus. Pertanyaannya, semua masih Katolik? Semua masih Katolik? Oke. Siapa yang merasa, ya saya Katolik tapi KTP saja Romo. Kadangkala datangnya Natal dan Paskah, angkat tangan. Wah, jujur ya kan, jujur. Pertanyaan berikutnya, yang tidak angkat tangan sama sekali, itu jenis manusia apa? Kalau Anda masih Katolik, pertanyaannya adalah, mengapa Anda masih bertahan menjadi orang Katolik? Kalau tidak ada yang menjawab, misalnya sampai besok pagi. Mengapa Anda masih bertahan menjadi orang Katolik? Sudah pilihan? Pilihan dari siapa? Diri sendiri. Oke, pilihan diri sendiri. Ada lagi? Pertanyaannya terlalu berat? Oke, saya sederhanakan pertanyaannya. Apakah Anda menjadi orang Katolik bahagia atau menderita? Siapa yang merasa bahagia? Oh, tidak semuanya ternyata, ya kan? Tidak semuanya, saudara-saudara. Oke. Puji Tuhan, umat Sengkuang masih ada yang merasa bahagia mengikuti Yesus. Nah, berikutnya, siapa yang merasa menderita? Aku, ya kan? Nah. Kalau anak kecil yang menderita, saya curiga. Yang membuat menderita adalah bapak ibunya, ya kan? Jadi hidupnya itu cerminan penderitaan, ya kan? Maka kalau kita ditanya bahagia atau tidak mengikuti Yesus, menderita, susah atau tidak, itu sebenarnya dalam sebuah perjuangan. Maka orang-orang Katolik itu melakukan peziarahan iman. Hanya masalahnya kadangkala yang menjadi keyakinan, yang menjadi identitas kekatolikannya lama-lama kabur. Nah, kaburnya itu banyak faktor. Bisa jadi karena sudah di dalam gereja tapi punya musuh. Tetapi tidak sepaham, tidak sependapat. Dan itulah yang terjadi antara Onesimus dengan Filemon. Santo Paulus hari ini mengatakan kepada jemaatnya, tolonglah kamu terima yang namanya Onesimus. Dia itu buah hatiku. Sampai Paulus mengatakan dia itu buah hatiku. Tolong jangan dimusuhi. Terimalah dia sebagai hamba. Karena dia melakukan kebaikan dengan sukarela. Nah, biasanya yang terjadi dalam gereja itu apa? Orang-orang Katolik itu kalau di depan itu ngomongnya baik-baik. Kalau ada di depannya, contoh ini ya. Romo, acung itu baik.
Oh, dia itu kalau pelayanan luar biasa, Rom. Kata-katanya kadangkala juga terlihat ganteng kalau habis mandi. Kalau tidak mandi, ya gantengnya sedikit turun. Kalau di belakang, wah, sesuatu yang buruk disampaikan semuanya. Betul atau betul? Betul atau betul? Kadangkala kita tidak menjadi teman seiman. Maka Paulus itu mengatakan, hendaklah kalian menjadi teman seiman. Teman seiman itu artinya saling support satu dengan yang lain. Nah, ini baru muncul yang namanya identitas kekatolikan yang saling support menjadi teman seiman. Poin yang pertama. Poin yang kedua adalah, kadangkala kalau kita berdoa, itu lebih banyak menuntutnya daripada berpasrahnya. Pertanyaan saya, kalau Anda berdoa, apa yang paling sering Anda minta? Apa? Kebahagiaan. Apalagi? Kesehatan. Apalagi? Money. Lalu, pernahkah Anda meminta kebijaksanaan di dalam doa-doa Anda? Kebiasaan orang-orang Katolik. Karena merasa diri mampu, merasa diri bijaksana, pertimbangan-pertimbangan, rencana-rencana saya adalah yang terbaik, sehingga lupa meminta kepada siapa sumber kebijaksanaan. Kira-kira siapa sumber kebijaksanaan kita? Siapa? Gusti Allah SWT. Maka jangan ragu-ragu untuk meminta kebijaksanaan. Sangat jelas di bacaan pertama dikatakan bahwa kebijaksanaan itu membawa keselamatan. Karena manusia tidak cukup hanya mengandalkan pertimbangan-pertimbangan manusiawi. Butuh pertimbangan-pertimbangan yang datang dari sumber kebijaksanaan. Bahkan Yesus menegaskan dengan perumpamaan, kalau orang ingin membangun menara, dia akan duduk dulu berhitung. Karena apa? Kalau dia sudah meletakkan pondasi lalu gagal menyelesaikan menaranya, lalu diejek oleh teman-temannya. Kalau seorang raja mau berperang, tetapi dia tidak menghitung dulu pasukannya, wah habis. Lama-lama dia akan menjadi raja-raja yang bodoh, kurang bijaksana, akhirnya rakyatnya lah yang mati karena kecerobohannya. Nah, permasalahannya adalah kita menjadi orang-orang yang kurang bijaksana di dalam memperhitungkan prioritas-prioritas kebutuhan hidup kita. Sehingga menjadi orang-orang yang angkuh, yang sombong, yang kadangkala tidak membutuhkan Tuhan. Yang kadangkala kalau sudah jatuh, yang disalahkan pertama siapa? Tuhan dulu. Protes dulu yang penting, daripada mengkoreksi diri sendiri. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita mohon kepada Tuhan agar yang pertama kita menemukan identitas kekatolikan kita dalam pengalaman salib Tuhan yang sangat dekat dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Yang kedua, kita mohon rahmat kebijaksanaan supaya pertimbangan-pertimbangan manusiawi kita itu tidak hanya berhenti karena olah akal, karena perencanaan-perencanaan kepintaran belaka, tetapi tanpa disertai dengan doa, tanpa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam merencanakan hari-hari hidup kita. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin.